Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali peristiwa yang terjadi ketika seorang ingin memiliki banyak harta. Seseorang itu akan melakukan segala cara untuk mendapatkannya, bahkan menghalalkan segala cara untuk memiliki seutuhnya. Padahal semua apa yang mereka lakukan itu akan diminta pertanggungjawaban sekecil apapun yang mereka lakukan. Maka dari itu, lakukanlah dengan cara yang halal, lakukanlah dengan cara yang baik. Janganlah tamak akan sesuatu yang begitu indah di dunia ini. Bisa jadi karena ketamakan terhadap harta itulah yang dapat membinasakan kita. Sebelum mulai kisahnya, boleh banget ditekan tombol subscribe dan like-nya. Dari Wahab bin Munabih berkata, Nabi Isa alaihi salam pergi berkeliling. Ia ditemani seorang Yahudi. Di tangan orang Yahudi itu ada 2 roti, sementara pada Nabi Isa ada 1 roti. Nabi Isa berkata kepadanya, "Apakah kita akan makan bersama?" Orang Yahudi itu menjawab, "Baiklah." Namun, ketika ia mengetahui bahwa Nabi Isa hanya memiliki 1 roti, ia pun menyesal. Ketika Nabi Isa pergi berdoa, orang Yahudi itu pergi memakan 1 rotinya. Ketika Nabi Isa kembali, mereka sama-sama mengeluarkan makanan itu. Nabi Isa berkata kepada orang Yahudi itu, "Di manakah 1 roti lagi?" Orang Yahudi itu menjawab, "Hanya ada 1 roti." Nabi Isa memakan 1 roti dan orang Yahudi itu memakan 1 roti. Kemudian mereka pergi. Di dalam perjalanan, mereka melewati sebatang pohon yang besar. Nabi Isa berkata kepada temannya ini, "Bagaimana jika kita tidur di bawah pohon ini hingga pagi hari?" Orang Yahudi itu berkata, "Lakukanlah." Mereka pun berdua tidur di bawah pohon itu hingga pagi hari. Di pagi harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan seseorang yang buta. Nabi Isa berkata, "Bagaimana menurutmu jika aku menyembuhkanmu? Allah akan mengembalikan penglihatanmu. Apakah engkau akan berterima kasih?" Orang buta itu menjawab, "Iya." Lalu Nabi Isa mengusap mata orang buta itu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang buta itu dapat melihat. Nabi Isa berkata kepada orang Yahudi itu, "Demi Dia yang telah memperlihatkan kepadamu, orang buta dapat melihat. Apakah engkau memiliki 1 roti?" Orang Yahudi lalu menjawab, "Demi Tuhan, hanya ada 1 roti." Lalu Nabi Isa pun terdiam. Setelah mereka melanjutkan perjalanan, mereka melewati seekor rusa. Kemudian Nabi Isa memanggil rusa itu, lalu menyembelihnya dan memakannya. Nabi Isa berkata kepada rusa itu, "Berdirilah dengan izin Allah, wahai rusa." Maka rusa itu pun kembali hidup. Laki-laki itu berkata, "Maha suci Allah." Nabi Isa berkata, "Demi Dia yang telah memperlihatkan mukjizat ini, siapakah yang akan memakan roti ketiga itu?" Orang Yahudi itu menjawab, "Hanya ada 1 roti." Kemudian mereka melanjutkan perjalanan hingga mereka sampai di sebuah perkampungan. Tiba-tiba di dekat mereka ada 3 batu besar terbuat dari emas. Nabi Isa berkata, "1 untukku dan 1 untukmu. Yang 1 lagi untuk orang yang punya roti ketiga." Orang Yahudi itu berkata, "Akulah yang punya roti ketiga itu. Aku memakannya ketika engkau sedang berdoa." Nabi Isa berkata, "Jika demikian, semua batu itu milikmu." Nabi Isa pun meninggalkannya. Orang Yahudi itu menetap di dekat batu emas itu. Ia tidak sanggup membawanya. Tidak lama kemudian, lewatlah 3 orang, lalu mereka membunuhnya dan mengambil emas itu. 2 orang di antara mereka berkata kepada salah seorang dari mereka, "Pergilah ke perkampungan terdekat, belilah makanan untuk kami." Yang satu berkata, "Jika ia tiba dari perkampungan, kita akan membunuhnya, dan emas ini kita akan bagi berdua." Temannya menjawab, "Iya." Sementara yang membeli makanan berkata di dalam hatinya, "Aku akan meletakkan racun di dalam makanan untuk membunuh mereka berdua, dan aku akan mengambil emas itu untuk diriku sendiri." Ia mengikuti bisikan setan. Ketika ia kembali membawa makanan beracun itu, 2 orang temannya memakan makanan itu. Setelah mereka berdua membunuhnya, mereka pun mati di samping emas itu. Lalu Nabi Isa lewat setelah peristiwa itu. Ketika beliau melihat ada 4 orang mati di samping emas itu, ia menunjuk kepada mereka dan kepada emas itu seraya berkata kepada para sahabatnya,
Demikianlah dunia memperlakukan penghuninya, maka berhati-hatilah kamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada kita agar hati kita tidak terikat dengan dunia. Beliau bersabda, "Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan terhadap kamu. Akan tetapi, aku khawatir dunia dibentangkan kepada kamu sebagaimana dilapangkan kepada orang-orang sebelum kamu. Kemudian, kamu berlomba-lomba terhadap dunia sebagaimana mereka berlomba-lomba. Kemudian, kamu dibinasakan dunia sebagaimana mereka telah dibinasakan." Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah pernah duduk di atas mimbar dan kami duduk di sekitar beliau. Beliau bersabda, "Sesungguhnya yang aku khawatirkan terhadap kamu setelahku adalah dibukakannya untuk kamu sebagian dari kemegahan dan perhiasan dunia." Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya dunia itu taman yang hijau. Allah menjadikan kamu menguasainya. Ia melihat apa yang kamu lakukan, maka berhati-hatilah kamu terhadap dunia dan wanita." Dari Abul Abbas Sahl bin Sa'ad As-Saidi, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah seraya berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku tentang suatu amal. Jika aku melakukannya, maka Allah mencintaiku dan orang banyak pun akan mencintaiku." Rasulullah SAW bersabda, "Bersikap juhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan bersikap juhudlah terhadap apa yang ada pada orang lain, maka orang lain itu akan mencintaimu." Dari Sahl bin Sa'ad As-Saidi, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Andai dunia itu sama seperti sayap nyamuk di sisi Allah, maka pastilah ia tidak akan memberikan sebagiannya kepada orang kafir, meskipun hanya seteguk air." Dari Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah sesungguhnya dunia itu terlaknat dan apa yang ada di dalamnya terlaknat, kecuali zikir kepada Allah, amal-amal yang dicintai Allah, orang yang berilmu dan orang yang belajar." Dari Ubaidullah bin Mihsan Al-Ansari Al-Khatami, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa di antara kamu yang selamat dalam perjalanan hidupnya, tubuhnya sehat, ia memiliki makanan untuk harinya, maka seakan-akan seluruh dunia telah berpihak kepadanya." Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah SAW bersabda, "Beruntunglah orang yang masuk Islam, rezekinya yang cukup dan Allah membuatnya merasa cukup atau qanaah terhadap apa yang telah diberikan kepadanya." Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.